Baik, kita masuk materi selanjutnya, wasiat ke-32 tentang istikharah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipilihkan mana yang baik, mana yang tidak. Kita baca hadis a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna surata minal Qur'ani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita perkara istikharah sebagaimana Nabi mengajarkan kita surat-surat di dalam Al-Qur'an. Yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariidhah." Jika salah seorang di antara kalian berkehendak kepada satu urusan, maka ambil wudu'lah dan sholat sunnahlah 2 rakaat. Thumma, setelah selesai sholat, maka bacalah doa ini. Ini sholat 2 rakaat yang kita kerjakan karena kita punya satu urusan, namanya istikharah. Istikharah tidak cuman gara-gara kita punya 2 pilihan, Pak. Tapi ketika kita nggak punya pilihan sama sekali, bisa 2 sholat kita kerjakan, hajat sama istikharah. Maka ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan sholat istikharah, ada doa yang paten yang bisa dibaca. Kita maknai doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku istikharah, memohon pilihanmu dengan ilmu yang ada padamu. Ilmu yang ada pada Allah, ilmu apa, Pak? Ilmu yang ada sama Allah, ilmu apa? Segala sesuatu ada atas dasar ilmunya Allah. Dalil pertama, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Ini termasuk ilmunya Allah. Yang tersembunyi dan terlihat termasuk bagian dari ilmunya Allah. Kemudian, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Urusan jodoh gaib enggak, Pak? Orang belum dapat jodoh, urusan jodoh dia gaib atau tidak? Gaib. Urusan pekerjaan seseorang gaib atau tidak? Gaib. Orang belum punya kerja, kemudian dia cari kerja. Sebelum dia dapat kerja, kerjaan ini gaib atau nyata? Gaib. Masih hanya Allah yang tahu. Ada seorang perempuan ingin menikah, tapi belum punya pilihan. Boleh nggak sholat istikharah? Boleh. Ada laki-laki mau menikah, ternyata pilihannya banyak. Dia harus ngapain? Sholat istikharah. Kenapa kita perlu sholat istikharah? Karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan meminta petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, hasilnya pasti bagus. Hasilnya pasti baik. Saya ambil contoh saya pribadi. Waktu mau menikah, saya dapat tawaran 4 perempuan. Wah, canggih ya. 2 perempuan yang kerja di bank, 2 dokter, 1 spesialis mata, 1 lagi saya lupa. 4 calon ini saya sholat istikharahkan supaya Allah pilihkan salah satu yang menurut Allah baik. Udah
ada saya sholat istikharah itu hampirlah mendekati 100 kali. Mendekati tapi belum sampai. Minta tolong sama Allah tunjukkan, karena ini perempuan semuanya cantik, semuanya kaya, tempaten banget ya. Minta tolong sama Allah, dan alhamdulillah nggak ada satupun dari yang 4 jadi istri saya. Malah dipertemukan oleh Allah dengan perempuan yang dipilihkan oleh guru saya. Di 4 perempuan dipilihin orang kampung. Saya ini orang Padang. Orang Padang itu agak ketat masalah adat istiadat. Saya tidak bisa nikah sama orang di luar Padang menurut adat sampai ada istilah Padang itu, mananam ditampe surang buahno jatuh ke tampe urang. Istilah Minang tuh. Ayah saya kena hantam sama adat. Kata orang adat begini, Pak Haji, anak Pak Haji pendidikan sudah tinggi. Itu ibarat Pak Haji menanam sebuah pohon. Ketika anak Pak Haji sudah jadi orang sukses, itu pohon berbuah. Kita orang Minang gak mau buahnya jatuh ke kebun orang. Artinya jangan sampai dia menikah di luar Padang. 4-4-nya. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang model Pak Jogja. Kalau pernah dengar hijab Han itu, model cantik, tapi gak ada satupun yang dipilihkan oleh Allah. Ternyata yang dipilihkan oleh Allah adalah perempuan yang saya gak kenal, tapi guru saya yang nunjuk. Ketika curhat sama guru, ya Syekh, saya mau menikah, saya istikharahin 4 perempuan, gak ada yang nyangkut. Kata Syekhnya, kifayah, cukupkan istikharahmu, jodohmu ada di sana. Tiba-tiba nunjuk ke barisan akhwat di majelis. Ditunjuk, ya alhamdulillah. 8 tahun nikah, berantem jarang. Istri tiap hari makin cantik, rasa cinta makin dan karena minta petunjuk Allah, semuanya akan Allah kasih indah dan baik. Tapi jangan istikharah buat kawin lagi, Pak. Buat kawin lagi nggak istikharahnya, minta isi nama istri, nggak perlu istikharah. Kemudian apa hukum sholat istikharah? Wajib, sunnah, makruh? Sunnah. Min sa'adati bani Adam istikharatuhu Allah azza wa jalla. Seorang anak Adam kalau mau bahagia urusan dunianya, maka istikharahlah di segala keputusan yang mau diambil. Ada lagi hadis satu lagi, min syaqwati bani Adam. Di antara penyebab penderitaan anak Adam adalah tarkuhu istikharat Allah azza wa jalla, meninggalkan istikharah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kalau punya anak perjaka belum nikah atau udah masuk usia nikah, ajarkan mereka bukan memilih, tapi ajarkan mereka istikharah. Karena anak zaman sekarang Bapak ibu yang udah waktunya menikah itu paling gak mau orang tuanya yang ikut campur. Kenapa? Karena dari awal tidak diajarkan istikharah. Anak yang ngerti istikharah tidak akan semena-mena milih jodoh sesuai dengan maunya sendiri. Dia akan terima siapapun yang menawarkan. Orang tua yang milihin dia terima, pilihan dia juga dia terima. Ketika orang tua nawarin, kemudian dia punya pilihan, maka disitulah sholat istikharah dikerjakan. Kira-kira Pak, anak zaman sekarang banyakan istikharah apa banyakan ngototnya? Seimbang. Hah?
Seimbang bu. Wah itu anak bagus berarti. Ngotot iya, istikharah. Ya kagak istikharah namanya kalau masih ada ngotot. Soalnya hampir di beberapa wilayah itu banyak orang tua yang mengeluhkan anak itu maunya menikah dengan pilihan mereka sendiri. Sedangkan pilihan yang terbaik menurut saya itu adalah jodoh yang dipilihkan orang tua. Kenapa? Ini anak milih bukan pakai sholat tapi pakai syahwat. Jadi Bapak Ibu kalau punya anak, ajarkan anak ini untuk istikharah. Kemudian kapan waktu yang terbaik melaksanakan istikharah? Waktu yang terbaik melaksanakan istikharah kapan saja, asalkan jangan habis asar dan habis subuh, karena waktu-waktu itu sholat yang dilarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan. Bapak Ibu mau jual rumah, perlu sholat istikharah apa sholat hajat saja? Bapak Ibu mau jual rumah, perlu istikharah apa hajat? Hajat. Dua-duanya. Yang pertama yang perlu diistikharahkan, ya Allah, apakah rumah ini harus saya jual atau tidak? Setelah istikharah ketemu jawabannya nanti, ternyata keyakinan hati jual rumah ini baru sholat hajat. Ada suami istri udah punya mobil kijang, tapi kijang yang lama, ada duit lagi pengen beli mobil, sholat istikharah apa sholat hajat? Kebanyakan sholat hajat. Padahal yang perlu diambil langkah pertama sholat istikharah. Apakah mobil yang akan saya beli nanti bermanfaat atau tidak, mendatangkan mudarat atau tidak? Karena tidak tahu Bapak Ibu, jika pilihan datang dari kita, maka apa yang kita ambil belum tentu apa yang Allah ridha. Udah punya mobil kijang, pengen beli Fortuner, tapi nggak pakai istikharah, pakainya hajat. Mungkin nggak tuh mobil bikin kecelakaan, mungkin nggak tuh mobil dijadiin tempat selingkuh suaminya, mungkin. Mungkin Pak. Tapi kalau pakai istikharah, kemungkinan hal itu tidak ada, karena ilmunya Allah tadi melampaui pikiran manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau keluar rumah, pergi ke satu wilayah, umpama si fulan dapat panggilan kerja ke Kalimantan, atau ada lowongan bagus Kalimantan, gajinya 30 juta 15 hari. Kerja di sana kontraknya 2 tahun, per 15 hari 30 juta. Itu sholat hajat dulu apa istikharah? Sekarang dua-duanya. Pokoknya apapun yang jadi kita punya hajat, ambil langkah istikharah dulu, baru laksanakan sholat hajat. Setelah hasil istikharahnya keluar, kayak tadi mau beli mobil, istikharah dulu, ternyata hasil istikharahnya kenceng banget, harus beli mobil, barulah sholat hajat. Lalu terakhir, tanda istikharah kita dijawab oleh Allah apa? Mimpi. 3 tanda. Yang pertama, ru'yatun sholihatun, mimpi yang soleh. Maksudnya mimpi yang soleh, mimpinya ini isinya soleh. Tanda-tanda jawaban dari kita punya hajat. Waktu saya mau nikah, jawaban istikharah saya bukan di saya, Pak.
tapi ada di ibu saya. Beliau mimpi 3 kali seorang perempuan pakai gaun putih. Mimpi pertama melihat pipi kanan, mimpi kedua melihat pipi kiri, mimpi ketiga melihat bagian depan tapi dari jauh. Setelah akad nikah selesai, istri saya keluar pakai gaun putih, ibu saya nangis. Saya dipegang tangannya, ibu saya cuma bilang, "Kram, gaun ini yang ibu lihat di mimpi." Persis seperti itu. Berarti itu namanya ru'yatun sholihah. Yang kedua, ijabatum minal ghaib. Kadang jawaban dari istikharah itu datang dari mulut orang lain. Orang lain ngomong beli mobil, dari mulut orang lain hati jadi ya yakin. Yang ngomong itu tidak satu, Pak. Yang ngomong itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 orang. Yang terakhir, jawaban dari istikharah, hati tiba-tiba diberikan keyakinan oleh Allah, sekalipun belum ada masukan dari orang lain. Ya, berarti jawaban istikharah ada berapa? 3. Yang pertama dikasih izin oleh Allah lewat mimpi. Yang kedua dikasih izin oleh Allah dari orang lain. Yang ketiga dikasih yakin oleh Allah kepada diri sendiri. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika arhamar rahimin. Sebelum ditutup, adakah yang ingin bertanya? Kenapa belakangan gampang ngantuk, Pak? Ayo. Bapak Ibu ngerasain nggak belakangan tuh ngantuknya gampang? Itu pengaruh cuaca ya teman. Pengaruh cuaca ya. Saya pernah ngisi subuh yang tidur rata. Jamaahnya banyak, Pak, ada 30-an itu yang tidur rata. Cuman satu yang melek, anak kecil. Iya, kenapa belakangan ngantuk? Saya udah survei. Ternyata sebab ngantuk itu bukan lelah, bukan kebanyakan makan, tapi sebab ngantuk di majelis itu waswasus syayatin aktsar wa aqwa. Akhir zaman itu setan kerjanya lebih keras. Iya. Bagaimana menolaknya? Menolaknya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena setan itu akhir zaman tidak senang ada orang yang mengerti Islam lebih dalam daripada biasanya, terutama di kajian-kajian subuh. Tapi nggak apa-apa. Berarti kan kalau ibu bapak ngantuk gara-gara setan, saya senang. Setannya ikut ngaji. Berarti kan setannya ke masjid ya? Baik, ada yang mau bertanya? Seger langsung. Karena udah mau selesai. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Enggak apa-apa hadir majelis sekalipun tidur tetap tidak menghilangkan fadilah. Walaupun umpeng ngorok sekalipun tetap dapat keutamaan, tetap dapat doa dari malaikat. Ini habis kita kajian, saya belum nyampein ini ke siapapun, karena saya baru dapat hadisnya tadi malam, baru dapat kitabnya. Setelah majelis itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat setiap kepala manusia itu laporan langsung ke Allah setelah sholat subuh. Jadi Pak, kita ini ada malaikat yang catat setiap kepala kita. Orang yang berangkat ke masjid sholat subuh kemudian hadir majlis,
itu ditanya sama Allah, ya malaikat, taraktuhum, kamu meninggalkan mereka sedang mereka lagi apa? Malaikat jawab, ya Allah, taraknahum, kami meninggalkan nama-nama ini, itu mereka dengan keadaan sholat subuh berjamaah dan habis itu isi majelis. Mereka yang dapat seperti ini dijanjikan oleh Allah, wahai malaikat, ketahuilah siapa saja yang kamu tinggalkan dalam keadaan sholat kemudian dilanjutkan dalam keadaan majlis, ampunanku buat mereka tidak ada batas dan syarat. Jadi ya gak apa-apa, kan gak dijelasin kan, mau tidur apa melek, tetap dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mau bertanya? Boleh? Kalau doa istikharah boleh dalam bahasa Indonesia? Boleh. Kalau ada yang menurut syarat? Mau pakai doa ini boleh, tidak juga boleh. Mau pakai doa sendiri juga boleh. Ya Allah, saya belum nikah, ya Allah, pilihkan saya antara Amanda Manopo atau pilihkan saya dengan siapa artis adalah, itu boleh. Boleh. Karena dia belum nikah kan Pak? Aduh. Boleh. Ini kan tadi saya bilang doa itu ada yang dari Nabi, ada yang bikin sendiri. Tidak dilarang kita bikin doa sendiri. Bahkan ada salah seorang wali zaman Nabi Musa itu doanya luar biasa. Ya Allah, kenapa engkau tidak turunkan hujan? Sedangkan kalau engkau turunkan hujan, engkau juga nggak bakal rugi. Ya udah turunin aja tuh hujan. Zaman Nabi Musa itu paceklik kekeringan. Ketika pacek kekeringan, Nabi Musa sama umatnya sholat istisqa. Tapi sekelas Nabi Musa istisqa, hujan nggak turun. Dapat wahyu Nabi Musa, datanglah ke Fulan bin Fulan, ajak dia buat sholat istisqa, ajak dia buat doa, diajak sama Nabi Musa. Terus dapat wahyu, mintalah dia untuk minta hujan. Begitu aja ngomongnya, Allah, engkau ini apa? Emang kalau nurunin hujan akan mengurangi kemuliaanmu? Kan tidak, kan diturunin aja sih hujan. Bahasanya begitu, Pak. Kayak ngancem Allah tapi ngajak bercanda. Cuma ngomong gitu doang, hujan tuh. Lah kita, ya Allah, kabulnya lama.